Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh regresi linier sederhana. Contoh ini saya ambil dari buku berikut, Basic Business Statistic. Ini ada e-booknya, bisa di-browse di Google. Contoh dari regresi linier sederhana kali ini adalah tentang penjualan tahunan di suatu perusahaan namanya Sunflowers Apparel. Perusahaan ini ingin memprediksi penjualan tahunan berdasarkan ukuran toko. Nah, untuk tujuan analisis ini, maka diambillah data dari sebanyak 14 toko, didata berapa ukurannya dan berapa penjualan tahunan yang didapatkan dari 14 toko tersebut. Dari kedua variabel ini, tentu saja variabel X dalam analisis regresi ini adalah ukuran toko, dan penjualan tahunan menjadi variabel Y atau variabel terikat. Berikut ini adalah datanya. Di kolom pertama adalah ID toko 1 sampai dengan 14. Kemudian di kolom kedua merupakan ukuran toko dalam meter persegi. Kemudian di kolom ketiga adalah penjualan tahunan, yang satuannya adalah jutaan dolar. Sebagai tahapan awal dari analisis regresi adalah kita perlu mengenali data, melihat tampilannya gitu. Nah, untuk analisis regresi linear, tentu saja yang kita perlu lihat adalah bagaimana pola linear antara variabel X dengan variabel Y. Ini bisa digunakan scatter plot. Biasa dilakukan scatter plot ini adalah variabel X-nya itu terletak di sumbu horizontal dan sumbu vertikalnya adalah variabel Y. Maka di sini ukuran toko ini adalah di sumbu horizontal. Nah, titik-titik ini merepresentasikan setiap toko. Jadi ada 14 titik totalnya di sini karena kita punya 14 observasi, 14 toko. Terlihat dari polanya bahwa polanya adalah ke kanan atas dan cukup linier ya. Jadi kita bisa menggunakan regresi linier karena hubungan antara dua variabel ini berbentuk linier. Kalau misalnya datanya tidak berbentuk pola linier, misalnya bentuknya parabola, kuadrat, kita tidak bisa menggunakan regresi linier karena hubungannya nggak linier. Nanti perlu ada transformasi data. Dari scatter plot ini kita sudah punya bayangan nih, nanti saat analisis regresi yang kita lakukan itu, koefisien regresinya harusnya nilainya positif karena pola hubungannya ini positif, yaitu ke kanan atas. Harus dikonfirmasi dengan koefisien regresi yang positif. Adapun persamaan regresi secara umum, persamaan regresi linear adalah Y sama dengan B0 plus B1. Penulisan variabel atau simbol B0 dan B1 ini berbeda-beda di setiap teks. Ada yang menggunakan B0 dan B1, ada juga yang menggunakan A dan B. Y hat sama dengan A plus BX. Ini juga ada. Adapun subscript I di sini, ini merupakan merepresentasikan Y ke I. Ini adalah observasi ke berapa. Gitu. Kalau di regresi dengan data, ini kan data cross section ya. Jadi simbolnya adalah I. Nanti ada juga persamaan yang simbolnya adalah YT. Ini berarti datanya time series, time gitu. I di sini merepresentasikan dia observasi ke berapa. Tapi bisa juga dituliskan hanya Y sama dengan A plus BX, tidak pakai I. Nah, ini hal-hal yang biasa dituliskan dalam persamaan regresi. Pada intinya adalah yang perlu dipahami, yang bergandengan dengan variabel X
nilai ini disebut sebagai koefisien regresi. Dan yang berdiri sendiri ini nilai angka, ini nanti angka ya keluarnya, ini merupakan intercept. Koefisien regresi atau juga disebut sebagai slope dari regresi. Slope ini artinya kemiringan. Kemiringan kalau di matematika adalah gradien garis. Nah, yang penting kita paham ini, mana yang koefisien, mana yang konstanta. Adapun penulisannya B0, B1, ataupun menggunakan A dan B, ini tidak masalah. Kemudian, dengan data yang 14 toko tadi, setelah dilakukan regresi menggunakan Microsoft Excel, didapatkan hasil sebagai berikut. Di tabel yang pertama ada R-square. Kemudian di tabel yang kedua adalah ANOVA. Ini nanti saya bahas di regresi berganda ya, di sini saya tidak bahas dulu. Di ANOVA ini nanti yang kita lihat adalah significance F. Dan di tabel yang ketiga ini merupakan hasil uji T. Ini ada T-stat. Ini hasil uji T. Ini T hitung, ini ada p-value. Di sini saya akan bahas tentang persamaan regresi dari melihat koefisien. Tadi saya menyatakan bahwa saat scatter plotnya ke kanan atas, maka koefisien regresi harusnya bernilai positif. Nah, ternyata terkonfirmasi ini dengan hasil regresinya. Koefisien untuk variabel X, ini variabel X-nya, yaitu square fit, nilainya positif. Sedangkan interceptnya nilainya juga positif. Ini kalau kita tuliskan dalam persamaan regresi menjadi Y sama dengan A plus BX, A-nya adalah intercept, sehingga Y sama dengan 0,9645 ditambah B-nya 1,6699 X. Ini disebut sebagai persamaan regresi. Dan kita mempunyai koefisien regresi yang positif. Ini mengkonfirmasi apa yang kita lihat dalam scatter plot, bahwa hubungan antara X dengan Y ini positif. Nilai 1,669 saya bulatkan jadi 1,67, artinya adalah dengan peningkatan X-nya satu satuan, X-nya adalah square feet. Jika X-nya ini luas toko ini meningkat, tadi satuannya ribuan meter persegi ya, ini thousands kan, berarti ribuan. Berarti bisa diartikan bahwa jika luas toko ini meningkat 1000 meter persegi, ini beriringan dengan meningkatnya penjualan atau penjualan tahunan, annual sales, variabel Y-nya. Variabel tadi satuannya adalah jutaan dolar ya. Berarti meningkatnya penjualan tahunan sebesar 1,67 juta dolar. Gitu. Peningkatan luas toko satu satuan. Nah, satuannya kan ribuan meter persegi. Berarti satu satuannya adalah 1000 meter persegi. Seiring dengan meningkatnya penjualan tahunan sebesar berapa? 1,67. Satuannya apa? Juta dolar. Nah, ini pentingnya kita mengetahui satuan dari variabel kita saat mengerjakan soal. Ini adalah garis regresi yang putus-putus ini. Kalau mengingat lagi konsep regresi itu kan endingnya kita punya suatu garis yang merupakan prediksi dari titik-titik data yang kita punyai. Dan garis ini memiliki error yang minimum. Error apa? Error itu adalah jarak antara titik ke garis ini. Ini namanya error. Jarak antara titik ke garis. Garis regresi dengan metode kuadrat terkecil atau ordinary least square, MKT atau OLS, ini menghasilkan garis regresi yang ini errornya atau residualnya itu paling kecil. Jadi garisnya itu paling ngepas data, paling bagus gitu.
Nah, ini biasa dituliskan saat kita menggambarkan garis dalam scatter plot data, bisa dituliskan persamaannya apa. Ini persamaan regresi yang didapatkan dari output di slide sebelumnya. Dituliskan pula R kuadratnya. R kuadrat atau koefisien determinasi ini di sini nilainya 90,42%. Ini saya persentasekan, jadi saya kalikan 100. Nah, nilai R square ini kalau dia mendekati 100 berarti dia baik sekali. Nilai ini sudah sangat baik ya. Jadi maksudnya R square ini adalah sebanyak 90% keragaman dari 90%,42 ini dari keragaman Y. Jadi naik turunnya Y ini dapat dijelaskan oleh variabel X yang kita punya gitu. Semakin mendekati 100% berarti semakin baik, berarti model kita itu baik. Kalau kita mau memprediksi Y, ini kalau R square-nya bagus, berarti nanti hasil prediksinya itu semakin mendekati faktualnya. Kemudian mengenai signifikansi. Tadi sudah ada kesimpulan tentang koefisien ini ya, bahwa dengan meningkatnya luas toko sebesar 1,67 meningkatnya ukuran toko sebesar 1000 meter kuadrat itu diiringi dengan meningkatnya penjualan tahunan sebesar 1,67 juta dolar. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apakah hubungan antara kedua variabel ini signifikan? Ini dilihat dari hasil uji T. Uji T. Di sini ada T-stat hasil uji T. Kita bisa lihat langsung p-value-nya. Nah, p-value untuk variabel square fit adalah 0,00. P-value-nya 0,00, yaitu kurang dari alfa, misalnya kita pakai alfa 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak. H0 dalam uji T adalah beta sama dengan 0, dan H1-nya beta tidak sama dengan 0. Tolak H0 berarti kita mengiyakan hipotesis 1. Maka dapat disimpulkan bahwa koefisien regresinya ini signifikan. Karena tidak sama dengan 0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran luas toko ini memiliki hubungan yang signifikan dengan penjualan tahunan yang signifikan dengan alfa berapa? Dengan alfa 5%. Oke, untuk regresi linear sederhana, contohnya adalah tadi yang sudah saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.